pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terancam kehilangan deretan sponsor pada tahun 2026 setelah kasus dugaan pemalsuan dokumen disorot dunia. Informasi lainnya pemirsa, kabar buruk datang jelang SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 terpaksa harus kehilangan Marcelino Ferdinand usai dikabarkan mengalami cedera hamstring. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U22 mencuri perhatian setelah memiliki nilai skuad mencapai 55,19 miliar rupiah. Garuda Muda masuk dalam deretan tim paling bernilai di ajang SEA Games 2025 Thailand. Ajang SEA Games 2025 di Thailand resmi bergulir. Cabang olahraga sepak bola kembali menjadi sorotan karena persaingan ketat yang tersaji. Laga pembuka menghadirkan duel antara Timur Leste dan tuan rumah Thailand. Selain memperebutkan medali emas, terdapat satu aspek menarik yang ikut menjadi perhatian, yakni nilai pasar skuad tiap peserta. Timnas Indonesia U22 tercatat sebagai salah satu tim dengan valuasi skuad tertinggi pada edisi tahun ini. Skuad asuhan Indra Safri membawa 23 pemain, termasuk 4 pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Mauro Zilstra, Ivar Jenner, dan Dion Marks. Total nilai pasar Garuda Muda mencapai 55,19 miliar rupiah. Beberapa pemain dengan valuasi tertinggi ialah Ivar Jenner dengan 5,21 miliar rupiah, Muhammad Ferrari 4,78 miliar rupiah, Kadek Arel 4,35 miliar rupiah, serta Hoki Caraka 3,48 miliar rupiah. Dengan komposisi tersebut, Timnas Indonesia U22 diharapkan mampu tampil kompetitif dan mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya. Diketahui Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Pada laga pembuka fase grup, Garuda Muda akan menghadapi Filipina pada Senin 8 Desember 2025 sebelum berjumpa Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 mendapatkan kabar tak mengenakan jelang SEA Games 2025. Gelandang kreatif Marcelino Ferdinand dipastikan absen memperkuat Garuda Muda setelah mengalami cedera hamstring saat memperkuat AS Transit.
Kabar kurang baik datang dari skuad timnas Indonesia U22 yang tengah bersiap untuk tampil di SEA Games 2025 Thailand. Gelandang muda andalan Garuda, Marcelino Ferdinand dipastikan batal memperkuat tim pada ajang yang berlangsung pada 3 hingga 18 Desember 2025 tersebut. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji yang memastikan bahwa pemain AS Trecin itu tidak dapat bergabung akibat mengalami cedera. Cedera tersebut diduga didapat saat Marcelino membela klubnya di kompetisi Slovakia. Sumarji tidak merinci bagian tubuh mana yang mengalami cedera, namun menjelaskan bahwa Marcelino mengalami masalah pada hamstring, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk terbang ke Thailand. Padahal Marcelino sebelumnya sudah diproyeksikan menjadi tumpuan lini tengah Garuda Muda bersama deretan pemain abroad lain seperti Ivar Jenner dan Mauro Gisra. Absennya Marcelino menjadi pukulan bagi timnas U22 yang berada di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Skuad asuhan Indra Safri dijadwalkan menghadapi Filipina pada 8 Desember, kemudian melawan Myanmar pada 12 Desember. Untuk mengamankan tiket ke babak semifinal, Garuda Muda wajib menjadi juara grup atau minimal meraih posisi runner-up terbaik. Partai puncak perebutan medali emas sendiri akan dilangsungkan pada 18 Desember 2025. Meski kehilangan salah satu pemain kunci, skuad Garuda Muda diharapkan tetap mampu tampil maksimal dan menjaga asa meraih medali di ajang turnamen terbesar di Asia Tenggara itu. Performa gemilang C. Itses bersama Sassuolo kembali mencuri perhatian. Bek timnas Indonesia itu kabarnya masuk dalam pantauan AC Milan usai menunjukkan penampilan konsisten. AC Milan dikabarkan mulai memantau performa C. Itses, bek andalan Sassuolo yang menjadi pilihan utama sejak klub tersebut promosi ke Serie A.
Informasi ini disampaikan jurnalis Sky Sports Luca Cili melalui unggahan di platform X pada Rabu 3 Desember. Dalam laporannya, Chili menilai Itses memiliki sejumlah keunggulan yang membuat Milan tertarik. Selain masih berusia 25 tahun, bek timnas Indonesia itu dianggap serba bisa dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Itses menjadi pemain kunci di lini belakang Sassuolo di bawah arahan Fabio Grosso. Sejak didatangkan dari Venezia pada awal musim, dirinya sudah mencatatkan 12 penampilan dan konsisten mengisi posisi bek tengah. Jumlah tersebut hanya kalah dari Sebastian Walukiewicz, bek asal Polandia yang bermain 14 kali pada musim ini. Walukiewicz saat ini diplot sebagai bek kanan oleh Grosso. Selain itu, Itses turut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan Sassuolo yang kini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Serie A musim 2025-2026. Rizky Ridho masuk dalam daftar nominasi Puskás Award 2025. Ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong ikut memberikan pujian, menyebut gol tersebut sebagai momen luar biasa yang layak mendapat sorotan dunia. Kabar membanggakan kembali datang untuk dunia sepak bola Indonesia. Bek sekaligus Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho resmi masuk daftar nominasi Puskás Award 2025 berkat gol spektakulernya saat menghadapi Arema FC pada ajang Super League 2024 hingga 2025. Gol jarak jauhnya itu meluncur deras tanpa mampu dijangkau kiper lawan dan menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola nasional.
Masukkan nama Ridho dalam kandidat gol terbaik dunia itu juga menarik perhatian mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang pernah memberikan debut kepada Ridho di tim senior Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sangat senang melihat perkembangan mantan anak asuhnya itu dan tak segan memberikan pujian setinggi langit. STY menyebut gol Ridho sebagai gol yang luar biasa dan pantas mendapat sorotan global. Ia bahkan mengaku sempat berteriak kagum ketika pertama kali menyaksikan gol tersebut. Namun, juru taktik tersebut juga memberikan pesan yang sangat penting. Menurutnya, persaingan menuju Puskas Award tidak mudah karena diikuti pemain kelas dunia. Selain Rizky Ridho, nominasi Puskas Award 2025 juga diisi bintang-bintang besar seperti Declan Rice dari Arsenal dan Lamine Yamal dari Barcelona. Kehadiran nama-nama tersebut membuat persaingan semakin ketat. Meski begitu, Shin menegaskan bahwa pencapaian Ridho sudah sangat membanggakan. Ia memuji peningkatan performa bek berusia 24 tahun itu yang dinilainya terus berkembang pesat baik di klub maupun saat bersama timnas Indonesia. Shin juga mengapresiasi sepak bola tanah air yang disebutnya semakin mampu menghasilkan pemain berkualitas. Menurut Sintayong, apa yang diraih Ridho saat ini adalah bukti bahwa talenta pemain lokal semakin diakui di kancah internasional. Ia berharap pencapaian ini bisa menjadi inspirasi bagi para pesepak bola muda Indonesia lainnya. Skandal naturalisasi ilegal yang menggoncang timnas Malaysia memasuki fase baru. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini terancam kehilangan deretan sponsor pada tahun 2026. Polemik dugaan naturalisasi ilegal di tubuh timnas Malaysia terus menjadi sorotan publik. Terbaru, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terancam kehilangan sejumlah sponsor pada 2026 akibat kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi.
Skandal ini memicu kekhawatiran di kalangan korporasi. Polemik dugaan naturalisasi ilegal di tubuh timnas Malaysia terus menjadi sorotan publik. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, menilai kasus ini dapat menggerus kepercayaan bisnis terhadap FAM. Dirinya menegaskan tanpa pembenahan serius, federasi akan menghadapi situasi yang semakin sulit. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Malaysia mendorong adanya reformasi besar-besaran di internal FAM. Yeoh menyebut hasil investigasi komite independen akan menjadi kunci penyelesaian. Komite yang terdiri dari 4 tokoh penting Malaysia itu dikabarkan tengah merampungkan laporan penyelidikan. Ancaman hilangnya sponsor juga sejalan dengan rencana pemerintah membekukan dana bantuan kepada FAM jika federasi tidak menunjukkan transparansi dalam mengungkap kasus ini. Di sisi lain, FAM sedang mempertimbangkan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun banyak pihak menilai peluang FAM untuk memenangkan sengketa melawan FIFA sangat kecil tanpa bukti kuat. Jelang laga tunda pekan keempat Super League melawan Borneo, Persib Bandung terus memperkuat pola permainan. Diketahui laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 5 Desember. Jelang laga tunda pekan keempat Super League menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 5 Desember mendatang, skuad Maung Bandung terus mematangkan strategi permainan. Bertempat di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa sore skuad Maung Bandung kembali menggelar latihan usai libur 1 hari setelah bertandang ke markas Madura United. Namun, dalam sesi latihan tersebut, pelatih kepala Bojan Hodak tidak terlihat memimpin anak asuhnya. Latihan pun dipimpin asisten pelatih Igor Tolic bersama Yaya Sunarja. Selain untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain seusai laga kontra Madura United, sesi ini juga dimanfaatkan untuk memperbaiki detail permainan. Pada latihan kali ini, asisten pelatih Persib Igor Tolic meminta Tom Hai dan kolega meningkatkan strategi permainan sebagai persiapan menghadapi Borneo FC. Igor Tolic memastikan kondisi fisik para pemain saat ini cukup baik. Mereka siap bertanding melawan Borneo FC meski masih ada beberapa pemain dalam masa pemulihan cedera. Kemenangan atas Madura United sebelumnya menjadi modal besar bagi Persib Bandung untuk menghadapi Borneo FC dan berupaya menggeser mereka dari puncak klasemen.
How can I help? Yeah. Coach, this is the first session of preparation against Borneo. How Yeah. you see the players' condition? Yesterday we came back 12 hours trip. So we came back last night. Today was just rest, a little bit recovery, and to see what's the condition of players. Today most of the work is done with physiotherapy and with fitness coach, just to see who do we have available for the next game. Do we have some issues from the last game? And this is it, nothing special. But mentally, after winning against last match, how do you see our confidence of the player? Confidence of the players in Persib is always same. They're very professional. They know what to do. They know that they cannot disappoint themselves or the fans. So they go 100% on training sessions, on the games. So there's no issues with mental. We can win or we can lose, but if we give our best, then should be fine at the end. Kondisi Klopp and Eliano. No, just because they played many games, so we just leave them a little bit jogging today, but they should be fine for the game. Coach, Yeah. what the detail injury of Andrew Yung? Andrew, we put him to, I think, MRI and ultrasound today, so we'll see what's the decision for the games. So far now we still don't know. Coach, maybe about Adam Ali's condition? Adam is improving. I don't know for the game, but I see he's getting better. He just need to build more strength in his quadriceps, so I think he's getting better. I don't know if he's going to be available for this game, but he's improving day by day. Kemenangan pada laga tersebut sangat penting bagi Persib untuk memperkecil jarak poin dari Borneo FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Golf.